Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan pengabdian kita dasari dengan keikhlasan sehingga akan memperoleh dampak positif bagi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di waktu yang akan datang. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dapat mengotori hati kita, dan tidak hanya itu saja, juga dapat merusak tubuh kita. Di samping itu juga bisa merusak keluarga dan masyarakat, dan bahkan bisa juga menimbulkan permusuhan berkepanjangan, tidak saja antar pribadi, bisa antar keluarga, antar kelompok, antar masyarakat, dan lebih-lebih antar negara. Dan terjadinya perang dunia juga gara-gara yang akan kita bahas ini. Tiada lain adalah marah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, pernah datang seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta nasihat kepada beliau, sebuah nasihat yang dia inginkan. Satu nasihat saja, dengan nasihat itu dia bisa hidup sempurna. Jadi saudaraku yang berbahagia, kalau zaman dulu, zaman Rasulullah itu orang banyak minta nasihat. Kalau sekarang buru-buru minta nasihat, dinasehati juga malah telinganya ditutup. Nah ini, mestinya mari kita juga mengikuti ittiba kepada Rasulullah dan juga para sahabat, meniru apa yang mereka lakukan. Salah seorang sahabat ini yang bernama Jariyah bin Udamah, ya, dia datang kepada Rasulullah dengan berkata, "Ausini, berilah kepadaku wasiat atau nasihat, ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepadanya, "La tahdub, jangan engkau marah." Faraddada miraran, si orang ini, si Jariyah bin Qudamah ini minta lagi, "Ya Rasulullah, setelah itu apa lagi? Saya minta nasihat lagi." Kemudian berulang dia mengatakan seperti itu, tetap saja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab dengan kata-kata, "La tahdub, janganlah engkau marah." Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kemarahan adalah merupakan bergejolaknya darah dalam hati. Ya, jadi ada gejolak di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kata orang mendidih, begitu ya. Ya, jadi mendidihnya darah dalam hati seseorang untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan terjadi. Ya, jadi karena ada sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi, maka seseorang itu bergolak darahnya. Ya. Atau bisa juga karena dia ingin membalas dendam kepada orang yang menimpakan gangguan kepadanya. Nah, inilah marah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Nah, sebagaimana kita saksikan dan barangkali saya yakin kita semua pernah mengalaminya, ya. Makanya Rasulullah memberi nasihat ini ya karena kita memang pernah, ya kalau tidak sering ya pernah marah. Marah itu Masya Allah akan dapat menimbulkan berbagai perbuatan yang merusak lah. Bahkan kadang-kadang bisa sampai melakukan sesuatu yang diharamkan. Misalnya seperti karena marah seseorang kemudian memukul orang lain, melempar barang pecah belah misalnya, kemudian memaki-maki lah, ini seringnya ini. Jadi kalau seseorang marah biasanya orang lain itu
dengan mulut si marah ini keluar kata-kata yang tidak baik. Bahkan bisa sampai ke tadi piring berterbangan, bisa juga sampai memukul orang, menyakiti orang, kemudian juga menuduh, bahkan berkata kotor. Orang yang marah itu bisa juga, maaf, mulutnya ini kayak kebun binatang, dikeluarkan semua karena marah. Jadi binatang-binatang berkaki 4 itu dikeluarkan dari mulutnya. Masya Allah. Juga saudaraku yang berbahagia, yang namanya marah ini kalau dilampiaskan bisa menimbulkan permusuhan, bahkan sampai berbunuh-bunuhan. Sebagaimana tadi kita sudah bahas, tidak hanya satu dengan lain orang secara individu, bisa sampai ke pecah perang dunia itu juga karena lantaran marah ini. Dan juga saudaraku yang berbahagia, kalaupun kita sedang marah, mengambil keputusan pun, keputusan itu dijamin tidak akan menelurkan sesuatu yang membuat sukses seseorang. Makanya Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada di dalam hadisnya, terutama bagi seorang hakam atau hakim, jangan pernah menjatuhkan vonis menghakimi seseorang tatkala dia sedang marah, karena pasti keputusannya akan salah. Dan ketahuilah bahwa keputusan seseorang yang akan memberi nasib atau katakanlah memberi dampak kepada orang lain akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahkan saudaraku yang berbahagia, akibat dari marah ini bisa menimbulkan kekufuran, karena marahnya itu dia telah mengatakan sesuatu yang bisa katakanlah menggugurkan keislaman. Kalau sering seperti itu bisa saja terjadi. Dan juga saudaraku yang berbahagia, ini biasanya di dalam keluarga ini saudaraku sekalian, suami atau istri kadang-kadang kalau sedang marah terucap cerai gitu, Masya Allah. Bahkan ada seorang laki-laki atau suami sudah talak 3. Nah ini Masya Allah ya. Nah ini ada pendapat, walaupun dalam keadaan marah, kalau sudah dikatakan seperti itu, talak pun sudah jatuh. Ini ada pendapat dari ulama. Nah, sehingga nanti akibatnya setelah marahnya reda, biasanya penyesalan yang akan muncul. Dan barangkali karena malu, justru seseorang itu, naudzubillah min dzalik, bisa bunuh diri karena penyesalan yang telah dilakukan, kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan karena didorong oleh rasa marah. Nah, saudaraku yang berbahagia, seorang yang arif yang bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menyatakan bahwa sebenarnya tidak semuanya marah itu dilarang oleh agama sebenarnya. Ya, jadi ada justru menurut ulama yang lain marah itu wajib. Jadi tidak hanya tidak boleh atau haram. Nah, karena memang menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ini bahwa marah itu sebenarnya cuma tabiat manusia, fitrah manusia. Ya paling tidak untuk mempertahankan diri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga nanti yang akan kita bahas juga dalam kesempatan kali ini jenis-jenis marah, juga mana marah yang boleh dan yang tidak. Kemudian juga nanti bagaimana cara kita meredam marah yang tidak dibolehkan. Dan juga marah yang dibolehkan kita juga caranya harus seperti apa. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang dimaksud dengan la tahdab dalam hadis yang sudah kita baca, nasihat Rasulullah SAW kepada jariyah, adalah marah yang dilakukan karena menuruti hawa nafsu yang akan menimbulkan kerusakan. Jadi di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya saudaraku yang berbahagia, kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri punya sifat marah. Nah ini, adapun marah yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala yang Maha Suci adalah marah dan murka kepada orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang-orang yang melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sendiri juga punya sifat marah. Hanya saja saudaraku yang berbahagia, kita tidak usahlah menafsirkan marahnya Allah itu seperti apa. Itu semua adalah
Kita serahkan kembali kitab sasiri. Allah marah, ya sudah, seperti itu. Ya, kita tidak bisa menyamakan Allah Ta'ala, marahnya Allah Ta'ala dengan makhluk atau dengan manusia, karena kita dibatasi oleh sebuah ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Jadi marah Allah juga tidak bisa disama-samakan dengan kita, dan juga tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jadi sifat marah yang melekat pada Allah Ta'ala itu sebenarnya hanya merupakan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Dan ini mestinya merupakan sesuatu yang harus kita yakini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marah pada manusia itu ada dua, sebagaimana tadi kita sudah bahas. Yang pertama adalah marah yang terpuji, dan yang kedua adalah marah yang tercela. Jadi apa yang tadi dinasihatkan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat tadi adalah marah yang tercela. Marah yang terpuji adalah apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam membela agama Allah Ta'ala. Mestinya dilakukan dengan ikhlas, juga membela hak-hak Allah Ta'ala. Jadi apabila agama Allah Ta'ala, hak-hak Allah Ta'ala dilecehkan, kita harus marah. Tapi marah dengan tidak didasari oleh hawa nafsu kita. Bagaimana Rasulullah SAW marah tatkala hukum-hukum Allah dilanggar. Jadi marah yang terpuji ini adalah marah yang dilakukan tatkala agama kita dilecehkan orang. Kita harus memiliki rasa ghirah, kecemburuan tatkala agama kita, Rasulullah SAW misalnya, atau bahkan Allah Ta'ala yang kita yakini dihina orang, ya kita harus marah. Cuma marah kita tidak didasari oleh hawa nafsu kita. Misalnya ya, salah satunya, saudaraku yang berbahagia, kita harus bisa memilah-milah mana marah yang didasari oleh hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi, mana marah yang dikendalikan oleh ridho Allah Ta'ala. Salah satu contohnya misalnya Rasulullah SAW, tatkala dia sering mau berangkat ke masjid, selalu dilempari kotoran oleh orang yang tidak suka. Orang ini sebenarnya juga suruhan, ya, dia disuruh oleh pemimpin orang kafir agar kalau Rasulullah berangkat ke masjid dilempari kotoran saja. Rasulullah tidak marah. Nah ini, tapi tatkala ya hak-hak agama, hak-hak Allah Ta'ala dilanggar, dia marah. Bahkan dalam cerita ini, tatkala Rasulullah suatu saat merasa sudah siap dilempari tapi tidak dilempari, nah dia merasa heran, kenapa ini? Kemudian ditanyakan kepada orang lain bahwa yang biasa melempari kotoran sama dia itu sedang sakit. Sehingga justru Rasulullah menengoknya, Masya Allah, orang ini yang ditengok terharu sekali. Orang yang menyuruh dia melempari Rasulullah saja belum menengok dia sakit, Rasulullah yang selalu dianiaya, disakiti, dilempari dengan kotoran sudah datang. Nah inilah saudaraku yang berbahagia, salah satu strategi dakwah Rasulullah. Juga mungkin contoh lain misalnya, sebagaimana kita tahu Ali bin Abi Thalib ya, tatkala dalam sebuah peperangan, dia perang luar biasa kan, yang namanya Rasulullah, yang namanya para sahabat juga mereka adalah mujahid, jadi memiliki keterampilan yang luar biasa di dalam perjuangan. Jadi saat Ali bin Abi Thalib ini perang, tang teng ya, waktu itu pakai pedang gitu ya. Kemudian musuhnya terpojok. Saat pedang Ali bin Abi Thalib mau ditusukkan ke tubuh musuhnya meludahinya ke muka Ali bin Abi Thalib. Saat itu juga Ali bin Abi Thalib justru tidak melanjutkan menusuk tubuh si musuh, tapi dia justru malah mundur. Masya Allah saudaraku yang berbaik, kenapa seperti itu? Karena dia sudah dididik Rasulullah. Apabila dia jihad dan membunuh musuhnya atas dasar marah, maka itu tidak ada gunanya sama sekali.
Justru dia istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau begini saya marah karena urusan pribadiku, tersinggung pribadiku. Nah, inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Ini mestinya harus kita banyak contoh. Nah, sekarang ini yang terjadi saudaraku yang berbahagia itu amat kebalik. Kalau institusi kita, organisasi kita yang sudah benar lah katakanlah, yang sesuai mengikuti sunnah Rasul ya, atau katakanlah agama kita disinggung, kita dayus, diam-diam saja, kita merasa tidak ada masalah, tidak ada apa. Aturan-aturan misalnya yang ada di lembaga kita ya, dilanggar. Tapi tak kala pribadinya disinggung, Masya Allah, justru membawa-bawa urusan dinas sekarang ini. Karena tersinggung secara pribadi, misalnya seorang atasan, bawahannya dipindah ke tempat yang barangkali jelek, barangkali kering, atau barangkali menyengsarakan. Nah, ini amat-amat berkebalikan dengan agama kita, dengan Nabi Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka itu kalau institusi agama Islam disinggung, mereka marah. Tapi kalau urusan pribadi, mereka tidak. Nah, kalau kita ini sekarang justru kebalik. Institusi diacak-acak, dibiarkan begitu saja. Tapi kalau kesinggung pribadi, kita luar biasa, bahkan membawa-bawa urusan institusi lah. Kalau institusi kita sekarang ini sampai ke pemerintahan dan kenegaraan kita dikelola oleh orang-orang yang seperti ini, ya sudah rusak luar biasa. Nah, juga bagi para guru misalnya, di dalam mendidik anak juga seperti itu. Ya, jangan sampai karena sebenarnya mau meluruskan anak, tetapi anaknya itu sendiri berlaku sesuatu yang misalnya mengata-katain dengan kata-kata yang tidak baik dengan gurunya, gurunya marah. Nah, ini jelas salah. Itu seperti itu didorong. Dan apalagi naudzubillah min dzalik, seseorang dosen, seorang guru sampai jadi killer katakanlah, dendam sama mahasiswanya atau siswanya. Nah, mereka sekolah ke kita, diajari oleh kita adalah dalam rangka untuk dididik, ya. Jadi bukan untuk kita dendam kepada dia. Jadi orang tua menyerahkan anak-anaknya kepada kita, misalnya bagi seorang guru, adalah untuk diluruskan, untuk dibenarkan. Jadi jangan sampai, marilah kita berusaha ya meluruskan soal marah ini. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang kedua adalah malah yang tercela, yaitu tadi apabila dilakukan karena kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita sendiri dan sebagainya. Nah, dalam hadis yang sudah kita baca tadi, ya, ausini, berilah nasihat kepadaku ya Rasulullah, la takhdab, jangan marah, ya. Nah, yang ini larangan marah karena marah yang mengikuti emosi dan hawa nafsu, yang pengaruhnya akan membawa pada kehancuran dan kebinasaan. Ini merupakan jenis marah kedua yang tidak dibolehkan. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, salah seorang ulama yang bernama Ja'far bin Muhammad yang menyatakan bahwa marah itu adalah merupakan pintu segala kejelekan. Dikatakan juga oleh Ibnu Mubarak bahwa kumpulkanlah untuk kami akhlak yang baik dalam satu kata. Beliau menjawab, jadi tatkala dia ditanya, coba kumpulkan untuk kami akhlak yang baik dalam satu kata saja sudah. Satu kata yang itu menyimpulkan sebuah akhlak yang baik. Artinya akhlak-akhlak yang baik itu masuk ke dalamnya. Maka beliau menjawab, tinggalkanlah marah. Demikian juga saudaraku yang berbahagia, ulama-ulama yang lain, bahwa akhlak yang tidak baik antara lain adalah marah. Dan akhlak yang baik adalah meninggalkan amarah. Saudaraku yang berbahagia, jadi yang dimaksud dengan la tahdab tadi, janganlah engkau marah, ini mengandung dua makna. Yang pertama adalah bahwa perintah beliau itu adalah perintah untuk memiliki sebab-sebab yang menghasilkan akhlak yang berkebalikan dengan marah tadi. Jadi dibalik la tahdab, mestinya perintah itu, nasihat itu mengandung bahwa sahabat Jariyah bin Qudamah tadi adalah untuk melakukan kebalikannya dari marah. Kebalikan dari marah yaitu akhlak yang mulia. Misalnya seperti dermawan, murah hati, penyantun, malu, tawadhu, sabar, menahan diri, pemaaf, baca berseri dan lain-lainnya. Nah ini ya. Jadi apabila
jiwa seseorang, ya, jiwa kita sudah terbentuk dengan akhlak-akhlak mulia tadi, ya, dermawan, murah hati, murah senyum dan sebagainya, dan menjadi kebiasaan bagi dia, maka ia akan mampu menahan marah pada saat timbul berbagai sebab-sebab munculnya kemarahan itu. Kemudian saudaraku yang berbahagia, yang kedua adalah makna dari la taghdab, bahwa seolah-olah Rasulullah sedang menyatakan bahwa engkau jangan melakukan tuntutan marahmu. Apabila engkau marah, jangan diikuti kemarahan itu, tetapi usahakan dirimu untuk tidak mengerjakan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh rasa marahmu itu. Jadi intinya saudaraku yang berbahagia, hadis la taghdab itu jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Justru hawa nafsu yang kita kendalikan. Jadi termasuk kembali ke tadi, jenis marah yang dibolehkan adalah tatkala marah atau hawa nafsu itu kita yang mengendalikan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apabila manusia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan amarahnya, ya, jadi tidak mengikuti hawa nafsunya, dan dirinya berusaha untuk itu, maka kejelekan amarah dapat tercegah darinya. Bahkan bisa jadi amarahnya akan menjadi tenang dan cepat hilang, sehingga seolah-olah ia tidak marah lagi. Nah sekarang, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ya kita memang mudah kalau ngomong, memberi nasihat juga begitu, jangan marah, jangan marah. Jadi Masya Allah, ya sulit memang dalam kehidupan itu, banyak sekali hal-hal yang tidak menyukakan kita sih, ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kadang-kadang juga kita dizalimi orang-orang lain. Tapi sekali lagi tadi, kalau kita marah mesti harus marah yang bagus. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa meredam rasa marah, tapi jenis marah yang tidak baik tadi? Yang pertama, saudaraku yang berbahagia, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ini kiat-kiat meredam marah ini, saudaraku yang berbahagia. Yang pertama adalah mengucapkan ta'awudz, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau melihat ada dua orang sedang bertengkar, menegang meninggi, kemudian sudah mau saling menghantam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sungguh aku mengetahui satu kalimat, jika ia mengucapkannya niscaya hilanglah darinya apa yang ada padanya, yaitu amarah. Kalimat itu adalah ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu. Jadi sekali lagi, yang pertama, tatkala kita sedang marah, kita kan harus menahan, ya. Tapi marah yang tercela tadi, yaitu dengan berlindung diri kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Karena memang pada dasarnya kemarahan yang tercela itu yang mengendalikan, yang menyuruh kita itu adalah syaitan. Nah, kemudian berikutnya saudaraku yang berbahagia, kiat yang kedua, mestinya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah maksudnya. Jadi tatkala darah sudah mendidih di dada kita, di hati kita, ya, biasanya kan terpancar juga di muka kita, jadi merah padam itu. Kemudian urat-urat juga menegang, pokoknya sudah siap tempur lah. Maka kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Atau kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, astaghfirullahaladzim. Kemudian juga berzikir, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Misalnya begitu, ya, kita dilecehkan orang misalnya, kita kembalikan Alhamdulillah. Sebenarnya memang kita tidak bisa dipuji-puji nih, ya, memang segala puji hanya untuk milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya kiat kita apabila kita marah adalah dengan kita diam. Sebab Rasulullah kan menyatakan falyaqul khairan awil yasmut. Jadi mulut kita itu bisa kita kendalikan, ya. Jadi dikatakan tadi qul khairan, katakanlah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, ya, awil yasmut, diam saja. Nah, jadi kalau kita marah coba dikuncilah. Ini kiat-kiat, ya. Jadi kita nanti berusaha lah semaksimal kita, yang kadang-kadang juga sulit sih, ya. Kita menghadapi anak, menghadapi murid, menghadapi orang lain, ya, rekan di kantor, anak buah, rekan bisnis.
Kalau kita mau mencari legalitas apa, kadang-kadang kita dipermainkan. Nah, ya inilah kehidupan memang seperti itu. Jadi tadi sekali lagi kiat meredam marah yang pertama membaca ta'awuz, kemudian dua mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar juga, membaca hamdalah, membaca tasbih ya, membaca juga takbir. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah diam. Ya, kemudian yang keempat, kalau masih saja seperti itu bergejolak terus, maka dianjurkan untuk berwudu, saudaraku yang berbahagia. Kiat-kiat ini semuanya ada dalilnya, saudaraku yang berbahagia. Jadi misalnya tadi soal wudu ya ini wudu juga ada. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang namanya marah itu kan dari setan. Setan itu dari api, dan yang bisa memadamkan api adalah air. Jadi kita berwudu untuk meredam marah kita. Juga tadi ya, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila seseorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa in zahaba anhu al-ghadab, akan tetapi kalau masih tetap saja sudah duduk kok ya tetap marah saja, wa illa fal yataji. Ya, jadi dia berbaring. Ini berikutnya, mengubah posisi kita. Jadi setelah berwudu tadi, hendaklah merubah posisi kita. Apabila marah dalam keadaan berdiri ya duduk. Ya, tapi kalau tetap saja duduk, masih saja ya berbaring. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau orang marah dalam keadaan berdiri tetap saja diikuti, ya dia bisa ngambil apapun ya. Yang namanya orang berdiri kan bisa berjalan, bisa mukul, bisa apa. Nah, duduk juga masih seperti itu. Nah, diusahakan lagi. Kalau duduk juga masih marah, kita dianjurkan untuk berbaring. Nah, kemudian saudaraku yang berbahagia, mestinya kita harus menjauhkan dari hal-hal yang membawa kepada sifat kemarahan. Jadi misalnya, cobalah yang sering membuat marah kita itu apa? Ya kita bertahap lah, ya pakai cara lah. Jadi bukan menghindarkan sama sekali, tapi pakai strategi. Misalnya kita punya anak buah, selalu bikin marah kepada kita karena mungkin pekerjaannya selalu tidak sempurna. Ya bagaimana caranya? Dia mestinya diajari, atau kita nyuruh barangkali temennya agar bagaimana dia itu. Bukan menghindari sama sekali karena dia memang di bawah tanggung jawab kita, saudaraku. Tetapi misalnya kalau seperti kawan lah, kawan kan ada beberapa macam. Kalau orang lain yang mengkawani kita ini orangnya memang jahat, ya sudah, yang selalu bikin marah kepada kita ya kita jauhi. Jadi tadilah kita membuat strategi-strategi agar sumber-sumber kemarahan itu bisa hilang dari kita. Kemudian saudaraku yang berbahagia, kiat yang berikutnya, yaitu yang 7 lah ya, kalau kita urut tadi. Biasanya marah itu berkaitan juga dengan kelelahan fisik kita. Ya biasanya makalah tadi ya, ini bagi seorang istri ya suami juga lah, sekarang ini tidak hanya suami aja yang kerja ya. Kalau suami pulang dari kerja itu dia masih membawa kerumitan di luar. Jadi jangan diberondong dengan masalah-masalah. Ya betul sih, namanya istri di rumah itu ya capek, ngurusi anak berbagai hal lah. Kadang-kadang juga butuh uang dan sebagainya. Nah, orang capek itu jangan dulu disodori oleh berbagai masalah. Jadi sekali lagi, ini bagi orang lain, bagi diri kita misalnya, untuk menghindari sifat marah ini, tubuh juga butuh istirahat. Jadi ya istirahatkanlah tubuh kita agar kita jangan cepat tersulut emosi kita. Kemudian berikutnya, saudaraku yang berbahagia, ya memang sih sulit ya. Wong lagi marah kok diingat akibat-akibat jelek dari marah. Tapi insya Allah saudaraku yang berbahagia, kita pada waktu marah itu, dan ini kiat berikutnya ini, ingat akibat-akibat buruk yang ditimbulkan karena marah. Yang jelas ya, yang namanya marah itu, dada kita, jantung kita detaknya tambah, aliran darah kita itu, dan itu juga ada kapasitasnya, ada kekuatan. Ya kalau kita sering seperti itu ya bisa jebol nanti kekuatannya.
itu akan menimbulkan penyakit bagi diri kita. Nah ini, itu bagi kita. Juga yang lain, mungkin bisa nanti kita merusak. Bukan merusak diri kita saja, barang-barang yang di sekitar kita bisa dirusak. Bahkan juga merusak orang yang berhadapan dengan kita, memukul dan sebagainya. Juga akan apa? Memendam dendam kalau kita tetap seperti itu. Kemudian tadi juga dibenci oleh orang lain. Orang yang suka marah itu akan dihindari. Kalau seseorang punya bos di kantor atau di mana itu suka marah lah, buru-buru mau ketemu, berangkat aja sudah rasa-rasen, melihat wajahnya saja sudah enak begitu. Jadi menghindari, masya Allah, sebuah institusi ya, sebuah lembaga, apa itu lembaga pendidikan, apa itu perusahaan, atau itu institusi pelayanan publik. Kalau antar bawahan dengan bawahan, antar bawahan dengan atasan sudah seperti itu, mau bagaimana? Selalu menghindari. Jadi tidak disukai karena sering marah. Nah, ya intinya ya tadilah. Juga sesuatu masalah ya, misalnya dipecahkan dengan didasari oleh rasa marah, ya otomatis lah keputusannya pasti berakibat yang tidak baik kan. Kemudian yang berikutnya, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ya mestinya kita harus ingat betul keutamaan-keutamaan yang ada tatkala kita bisa menahan marah. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang jelas fadilah dari kita menahan marah, kita itu termasuk dicirikan sebagai orang yang takwa. Sebagaimana yang ada di dalam surat Ali Imran kan, di sana dinyatakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddatil muttaqin. Siapakah muttaqin ini? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa adalah menahan rasa marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan otomatis, saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang takwa ya otomatis akan dimudahkan hidupnya. Orang yang tidak suka emosian itu akan dimudahkan. Orang yang tidak emosian itu kan tadi takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Bahwa orang yang tidak emosi itu nanti akan dicarikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala dari berbagai permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rizki dari arah yang tidak terduga. Jadi karena banyak relasinya, dia tidak pernah marah, maka masya Allah luar biasa. Karena murah senyum dan sebagainya. Ini. Kemudian saudaraku yang berbahagia, juga ada doa-doa ini yang bisa kita baca ya. Ya ini keutamaannya tadi. Otomatis ya kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia. Dan masya Allah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, la tahtub walakal jannah. Jangan marah. Kamu insya Allah kalau tidak marah, engkau akan masuk ke dalam jannah atau surga. Nah ini. Jadi itulah keutamaan tatkala kita bisa menahan marah. Dan otomatis ya tubuh kita menjadi sehat. Saudaraku yang berbahagia, ya memang ada doanya tadi ya. Rasulullah SAW biasanya itu berdoa, as'aluka kalimatal haq fil ghadab war ridho. Nah ini, berikanlah ya Allah kepadaku hikmah, kalimat yang hak, kata-kata yang bagus, baik pada waktu saya marah maupun pada waktu saya ridho. Marahnya ini sekali lagi, marah apabila agama kita, Rasul kita, atau bahkan Allah Ta'ala dihina oleh orang, wajib marah. Jadi kita insya Allah juga seperti itu. Jadi di dalam mengambil keputusan juga seperti itu. Hatta tadi hak-hak asasi kita sudah dilanggar, kita wajib marah. Tapi tadi kita mestinya harus tetap dikendalikan. Jadi kita mengendalikan rasa marah kita kelola emosi kita, bukan kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Ya, makanya banyak berdoalah. As'aluka kalimatal haq fil ghadab war ridho. Ya Allah, aku mohon kepadamu perkataan yang benar, pengambilan keputusan yang benar tatkala aku sedang marah maupun sedang ridho. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia,
ini sangat mulia, yaitu seorang hanya berkata benar ketika ia marah atau ridho, karena sebagian manusia jika marah mereka itu tidak terkendali, biasanya tidak bisa berhenti untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik ya. Nah, inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kajian kita untuk kali ini, yaitu kita menahan marah. Jadi kita sudah membahas pengertiannya, kiat-kiat menghindari marah, dan juga marah yang wajib itu seperti apa. Kemudian juga keutamaan-keutamaan kita bisa menahan marah dari marah yang tercela. Nah, sekali lagi untuk menutup ini kiatnya ya, untuk saudara-saudaraku yang berbahagia, kiat menahan marah yang tercela yang pertama adalah tadi ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita beristighfar tatkala marah, kemudian mengucapkan ya, kalau kita tersinggung sebenarnya yang maha terpuji itu Allah. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah atau subhanallah Allah, atau kita bertakbir Allahu akbar. Kemudian yang ketiga saudaraku, kiat menahan marah adalah diam. Jadi tadi ya, jangan kita mengucapkan apapun. Qal yaqul khairan awil yasmut. Kemudian yang keempat, dianjurkan untuk berwudu. Ya, sebab marah itu dari hawa nafsu, dari setan, setan dari api padamnya dengan air. Kemudian juga merubah posisi yang kelima saudaraku. Jadi apabila kita sedang berdiri, pada waktu marah kita duduk tetap saja marah kita berbaring. Kemudian jauhkan atau bikin strategi hal-hal yang membawa marah tadi. Menghindarkan bagi sesuatu yang tidak bisa kita rubah, membuat strategi bagi itu yang menjadi tanggung jawab kita ya. Kemudian berikan hak badan kita untuk istirahat. Jadi biasanya orang yang terlalu capek itu cepat emosi, cepat marah. Kemudian ingat pada waktu marah akan dilampiaskan akibat-akibat jelek dari kemarahan. Kemudian yang terakhir, kita mesti harus ingat akan keutamaan orang-orang yang bisa menahan marah. Termasuk orang yang bisa menahan marah tadi adalah salah satu ciri dari orang takwa. Sementara orang takwa itu insya Allah kehidupannya senantiasa akan dicarikan kalau jalan keluar kalau ada problem-problem, dan akan diberi rizki dari tempat-tempat yang tidak terduga, dan juga masya Allah akan disukai oleh kawan, rekan bisnis, bawahan, dan sebagainya. Itulah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kajian kita kali ini. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan mohon dimaafkan ya, karena manusia itu memang tempatnya lupa dan salah. Dan apabila kesalahan itu berhubungan dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan diampuni. Sehingga mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.